Halo Carissa, Halo Kak. halo, ntar ya. Halo Edgar, Lala udah, Lala tapi nggak ada suaranya. Halo Lala, selamat siang. Dan juga Edgar, halo ya, selamat siang ya. Mas ya Kak, Halo, ntar ya. Eh, apa kabar semuanya? Baik Kak. baik, baik Kak. Kabar baik ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Oke, boleh dinyalain dulu kameranya. Coba, Sir mau screenshot dulu soalnya mau foto. Lala bisa nyalain kameranya Lala? Berarti yang belum join ada siapa ya? Bentar, selamat siang. Wait. Sir coba cek dulu ya. Berarti yang belum join ada hmm, Karisa sudah. Terus oh ada Jose juga. Halo Jose. Selamat siang. Boleh nyalain kameranya Jose? Edgar udah. Hanun Nailatul. Ini Lala bukan ya? Lala nama lengkapnya siapa? Oh enggak, Lala ada ya. Beda lagi. Bentar. Selamat siang. Berarti Hanun belum join. Habis Hanun ada siapa lagi? Ada Jose udah ya. Lala udah. Moreski. Aditya Azhar. Sama Siddhartha Firya. Sip. Selamat siang, boleh segera. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Selamat siang. Oh, ini udah pada join. Halo Azhar sama Siddhartha, boleh nyalain kameranya ya? Sip, kalau Oh gitu udah. Sir matiin Ini aja ini Kak, imersifnya. Kak, Hmm? ini Ya, kenapa Azhar? kameraku nggak ngedukung. Boleh, boleh Error. ya udah. Oke, sip. Jose sama Siddhartha dan juga Lala boleh nyalain kameranya juga ya. Sip, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru dan seperti yang di grup ya, yang biasa mengajar itu Sir Faros lagi nggak bisa mengajar, akan diganti sama Sir Daud ya untuk hari ini aja. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang pembuatan game, bisa langsung tanya ke Sir Daud aja untuk hari ini. Ya, jadi salam kenal ya semuanya ya. Nah, kita akan mulai aja untuk kelas hari ini. Ada yang masih ingat terakhir kali belajar apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat terakhir kali belajar apa sama Sir Faros? Terakhir kali coba kita lihat ya. Carisa nggak masuk ya. Udah coba ini nggak ganti kelas nggak? Rencana nanti sore, tapi nanti Ah, sore saya ada kegiatan nanti ya, kelasnya. ya udah. Nanti kalau bentrok lagi tanya Servaros ya. Ini. Sip. Nah, ini ya yang pertemuan sebelumnya itu
minggu lalu kalian belajarin ini, punya Edgar, kita bikin yang namanya fungsi. Ya, jadi fungsi itu kalau kalian bikin ya, misalnya sebuah fungsi kayak gini, ya, fungsi print label gitu ya. Fungsi print label nanti kan dia dua kali ngeprint nih. Nah, kalau kalian jalanin, nanti dua print itu akan dicetak. Apa yang terjadi kalau kalian panggil fungsinya dua kali? Oh ya udah berarti nanti ada empat. Nah, gitu ya. Jadi gunanya fungsi jadi meringkas. Ya, kalian bisa menjalankan banyak baris cukup dengan satu baris tok. Caranya tinggal bikin def lalu kurungin titik dua ya, gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru namanya adalah fungsi lanjutan ya. Jadi fungsi lanjutan ini sama aja kayak bersarang-bersarang gitu. Jadi ada dua fungsi sekaligus di dalam program yang kalian buat ya. Contohnya gimana? Contoh kita lihat. Nah, jadi kalau nanti kalian punya satu fungsi yang banyak banget barisnya di dalam gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Itu kan banyak banget barisnya ya. Kadang kita sendiri bingung, aduh ini buat apa, itu buat apa. Nah, daripada kita panjang-panjang, kalian bagi dua fungsi, satu fungsi gede ini ke dalam dua fungsi kecil. Jadi fungsi pertama kita bikin dulu untuk nilai rata-rata. Fungsi kedua baru kita analisis hadiah yang didapatnya berapa gitu. Nah, jadi di dalam fungsi kedua kalian panggil fungsi yang pertamanya ya, gitu. Ntar bisa disimpan dalam variabel. Nah, ini yang kita sebut sebagai bersarang tadi ya. Lalu yang dipanggil yang mana, Sir? Yang dipanggil berarti yang kedua ya. Karena kalau kalian panggil yang kedua, yang pertama pun otomatis dijalankan. Oke? Gampang ya. Nah, jadi ingat ya cara bikin fungsi. Kalian bikin def, nama fungsinya dulu, kurungin, baru nanti titik dua, dan ada indentasi atau ada spasi. Ya, nah kalau fungsinya banyak banget nih, ada empat fitur ya, daripada panjang, mending kita bagi jadi dua. Ada fungsi get data, sama ada fungsi print result. Nah, cara yang kedua, itu kalian bisa bikin kayak gini, ada namanya parameter di fungsi kedua. Jadi di luar fungsinya kalian panggil yang pertama, simpan dalam variabel. Variabelnya kita jadikan parameter untuk fungsi yang kedua. Nah, jadi itu juga bisa kita sebut sebagai bersarang, ya. Nah, contohnya gimana? Contoh nanti kalian mau hitung nilai 5. Biasanya kalau kalau udah mulai kuliah gitu ya, misalnya kalian nanti nilai 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 yang kalian dapat gitu di mata pelajaran atau mata kuliah itu 1 sampai 5. Nah, nanti kalian tinggal dapetin nih, kalian bikin program kalau dia nilai 5-nya, nilai sempurnanya itu 1 sampai 3, berarti dapat 3%, 4 sampai 5, 5%, lebih dari 5, 10%. Nah, caranya gimana? Berarti pertama kita buat looping dulu untuk hitung nilai 5-nya, pakai looping while, ya, dan bikin counter. Setiap nilai 5, counternya bertambah satu. Lalu di return, ya. Nah, terus nanti dari fungsi tersebut, kita panggil ke dalam fungsi yang kedua. Nah, disimpan deh ke dalam variabel amount. Contoh, kita panggil di sini kan variabel, fungsi set discount ya. Berarti set discount akan menjalankan fungsi yang ini. Nah, di dalam fungsi yang kedua ada amount 5. Oh, berarti jalankan yang atasnya. Nah, nanti ini akan dijalankan nih. Hasilnya muncul seperti di gambar. Nah, kalau udah dimasukin 0, apa yang terjadi, Sir? Berarti nanti di sini akan masuk counternya. Dihitung nilai 5-nya ada berapa? 4 ya. Berarti kalian panggil amount 5 nilainya 4. Ya, amount 4 mana nih? Nah, ini nih amount 4. Nilainya true. Di return berapa? 5. Jadi pas kalian panggil set discount dapat nilainya 5. Ya, sip. Ya, ini nanti aja. Ada pertanyaan dulu? Gampang ya. Coba dilihat codingan yang ini. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyain sebelum kita masuk ke dalam latihan. Halo Sidarta, selamat siang. Hanun, boleh dinyalain kameranya ya? Hanun juga halo. Yang belum nyala berarti ada Jose, Azhar, sama Lala ya. Saya tadi error, Kak. Nggak Oke, ngedukung kami. oke. Sip. Jose sama Hanun boleh nyalain kameranya. Yang lain berarti ada pertanyaan? Kak izin masih di luar. Oke. Nah, sip Lala udah nyalain kamera ya. Clear ya, nggak ada pertanyaan ya berarti ya.
Sip, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lihat prakteknya gimana. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke dalam platform. Nah, nanti kalian buka yang modul 3 ya, modul 3, terus lesson 2 yang nomor 3 ya. Nah, coba lihat ya. Nanti nomor satu dipilih jawabannya ada 4 ya. Nanti dipilih nomor satu jawabannya ada 4, 2 nanti ngetik ya. 3 nanti mulai ngoding, oke? Nanti kita mulai coding bareng-bareng ya. Sip, semuanya boleh tolong di-share screen, dibuka tadi berarti nomor yang 3 ya. Nomor satu jawabannya ada 4 ya. Silakan boleh di-share screen semua. Kalau linknya hilang nih, Sar kirimin ya. Nih, yang linknya hilang ada di chat Zoom sama ada di chat grup WhatsApp. Sip, tolong share screen semuanya ya. Coba. Oke, Carissa udah. Edgar juga. 14 ya jawabannya ya. Coba dipilih. Oke, Sidarta udah, Jose udah, Azhar udah. Nomor 3 yang dikliknya, Azhar. Lala juga udah, Hanun. Oh, Hanun yang lagi di luar ya. Oke. Sip, coba dipilih ya. Nomor satu jawabannya ada 4. Bisa semua nomor satu ya. Nomor satu jawabannya ada 4, Azhar. Kamu pilih berarti ada 4 jawaban. Oke, bentar. Ya, ya udah deh. Ya udah. Lanjut tadi baru mau kado tarahin. Nggak apa-apa, lanjut aja. Sip, ada yang masih nomor satu. Oke, udah ya. Semua di nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Sip. Hari ini udah share screen semua kan, tinggal Hanun doang. Ya udah, sip. Ntar ya. Coba yang udah di nomor 3 dibaca-baca dulu. Ntar baru kita bahas bareng ya.
Sudah ya semua ya? Kita bahas ya yang nomor 3 ya. Keren, mantap. Punya Joshua udah nomor 4. Udah, oke. Lala masih nomor 2 ntar. Kak, ini dari tadi soalnya nggak bisa, Kak. Nggak bisa di next. Oh, nggak bisa di next, cobain lagi. Masih nggak bisa. Itu kalau tanda seru shift. Shift 1. Coba ya, ini sekali lagi ya. Tap dulu. Nah, if. Titik 2. Tap lagi 2 kali, pintar. Tanda petik, akses ditolak. Shift, tak, shift 1 ya, pintar. Tanda petik, enter. Oh, spasi coba Lala. Spasi. Enter, spasi, spasi lagi. Ntar, ini sama search coba dibuka dulu deh dari akun search dulu. Ntar, hmm, yang lain bentar ya. Wait. Nah, oke. Lala udah tuh. Lala di refresh aja. Udah search coba bukain. Oke. Nah, udah ya. Kita coba bahas ya. Kamu refresh aja. Sip. Nah, kita bahas ya bareng-bareng. Jadi yang nomor nomor 3 ya. Ntar dulu. Nah, modul 3 lesson 2 nomor 3 ya. Kita buka yang nomor tiganya lagi. Nah, oke. Em, Azhar boleh minta tolong dibacain soalnya Azhar. Program Ya, mencetak ambil aja. tempat dalam kompetisi sesuai dengan skor yang dimasukkan distribusi tempat. Dari 50 poin inklusif menjadi 65 tempat ketiga. Dari 65 poin inklusif menjadi 85 posisi kedua. Dari 85 inklusif satu tempat. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Sip, thank you ya Azhar. Nah, berarti untuk bikin fungsi, pertama kalian kasih def dulu ya. Baris satu berarti yang dibenerin. Baris 2 udah benar. Ya, 3 4 5 6 7 8 9 udah benar. 10 karena di angka harus ada apa? INT. Ya, harus ada INT. Terus habis itu, lihat di sini, dia kan manggil get result, ada skornya. Udah, kita tinggal tulisin sesuai dengan template. Ya, nah, berarti tinggal masukin nih angkanya. Kalau misalnya 100 berarti dia dapat first place. Tapi kalau misalnya dia 20
ya dia dapat better luck next time ya. Gitu. Oke, jadi yang dibenerin baris 1, 10, sama 11 ya. Coba. Kalian bisa ngerjain tanpa share screen kan ya? Atau harus share screen? Bisa ya? Jadi bolak-balik ya. Lihat layar Kak Daud, terus nanti kalian coba langsung jawab di punya masing-masing. Oke? Sip, coba kerjain. Cukup benerin ini ya, baris 1, 10, sama 11. Sip, bisa ya nomor 3 ya? Oke, sekarang kita maju ke nomor 4. Nah, nomor 4, boleh minta tolong Edgar bacain. Coba dinyalain mikrofonnya Edgar ya. Ya. Tambahkan fungsi dalam program yang membagikan hadiah kepada peserta Olimpiade. Program tersebut sudah memiliki fungsi yang mendistribusikan tempat sesuai dengan poin yang dicetak. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat yang ditempati sebagai input dan cetak hadiah yang sesuai. Hmm, Ini nggak usah, lanjut di sini aja. oke. First place, trip to Vienna. Second place, bookshop voucher. Third place, tabletop game. Other participant certificate. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke, thank you Sudah. Edgar ya. Nah, betul. Oke. Jadi kita tinggal benerin ya. Tadi yang Edgar baca, kita cukup membenarkan dan juga menambahkan ya. Jadi di baris 1 sampai baris 12 itu udah benar. Kalian tinggal tambahin aja berarti yang di baris 13 ya. Kalian tinggal kasih return sama kayak gini. Kalau dia first place dapat apa tadi yang Edgar baca? Dapat trip to Vienna. Nah, kalian bisa copy paste aja. Instead of kalian ngetik, kalian bisa copy paste caranya. Kalian seleksi dulu pakai tombol kiri, ya ditahan, lalu klik kanan copy, lalu klik kanan paste. Ya, biar nggak terlalu lama. Gitu. Nanti habis itu kalian bikin lagi result sama dengan apa? Second place. Copy lagi boleh ditahan kiri, terus ditahan diklik kanan, paste ya, lalu titik dua, lalu return lagi ya. Returnnya berarti bookshop voucher. Klik kanan copy lagi, lalu klik kanan paste lagi. Terus habis itu kita tinggal elif resultnya sama dengan apa? Third place ya, copy paste lagi boleh. Nah, terus tinggal titik dua, lalu di return lagi. Nah, returnnya berarti apa? Tabletop game. Ya. Nah, kalau misalnya yang other participant berarti dia yang otherwise, yaitu yang else. Kalian tinggal copy lagi di sini. Ya. Lalu return, lalu paste di sini. Sip. Udah ya. Jadi kalau kalian checklist, ini udah bener nih. Misalnya dapetin nilai 100, oh ya udah dia dapat first place sekaligus trip to Vienna ya. Result sama rewardnya. Gitu, oke. Jadi yang dibenerin yang mana? Yang ditambahin sih, yang ditambahin baris 12 sampai
19 ya. Oke, coba. Boleh ketik, boleh copy paste. Kalau misalnya takut typo, boleh copy paste. Bisa? Ada yang sudah tapi merah nggak? Atau belum 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 hijau? Udah clear? Kalau udah clear kita lanjut ya. Duh, Kak nggak bisa lihat. Kalian boleh share screen ya. Nih, Kak coba kirimin aja kode yang nomor 4 ini ke chat Zoom. Yang lain tolong share screen ya. Kalau belum selesai, tolong dibuka di chat Zoom. Itu tinggal dibikin di baris 12 sampai 19. Oke, silakan boleh di share screen semuanya. Coba, kayak Siddhartha. Ah, mantap. Siddhartha udah ya. Wih, keren. Bonusnya juga udah. Oke, Edgar udah. Carissa. Oh, tinggal dikit lagi Carissa. Jose. Oke, Jose udah nomor 5. Azhar. Oke. Sip yang lain bisa? Lala bisa? Lala sama... Iya, Lala aja. Hanun di luar. Coba boleh share screen, Lala? Returnnya Carissa. Kasih return ya. Ini di depannya kasih return. Oh, baris 13. Udah kok bener. Ini kasih return aja depannya kayak gini nih. Return baru participant certificate. Sip. Checklist. Eh. Hmm,
Ini typo. Partisipan ya, kurang T. Udah sih itu aja. Udah checklist. Eh, masih sih? First place. Oh, ini bukan 2 ST dong. Second ya, ini third. 2 ND, 3 RD. Nah, ini copy paste dari soal ya, biar tidak typo. Ini 3 RD. Nah, Lala, oke. eh ini yang second place ini diganti ya, jadi bookshop voucher Lala. Heeh. Ini, yang ini. Heeh. Diganti sama bookshop voucher. Oke, masih ada yang nomor 4 belum? Workshop. Kenapa Carissa? Oh, yang ini diganti apa, Kak? Ini 3 RD, 3 RD. Ini RD ya, bukan ND. Oh, Third. Mm-mm. Save checklist. Eh, masih sih? Oh, ini kasih spasi. Ini via, apa? Carissa. Book spasi shop voucher. Dah checklist. Mana Lala? Titik 2 Lala. Sip. Checklist lagi. 100. Ah, boleh. Mantap, pintar. Ada yang belum nomor 4? Hmm, udah semua ya. Lanjut ya nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Carissa boleh minta tolong bacain yang nomor 5. Panjang nih nomor 5. Coba tolong dibacain. masih belum. Oh, nomor 5 itu program harus meminta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5 siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong dengan diskon untuk perjalanan ke teater. Dari 4 hingga 5 balita, diskon 10%, lebih dari 5 balita, diskon 15%, jika kurang dari 4 balita, diskon tidak diberikan. 0%, hasilnya harus dicetak dengan pesan diskon on theater ticket. Perhatian, memiliki dua fungsi asli adalah suatu yang wajib. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Thank you ya, thank you Carissa. Nah, berarti dia harus punya dua fungsi nih kata soalnya ya yang udah Carissa baca. Nah, berarti gimana caranya? Ini persis banget sama yang kita pelajarin tadi ya. Berarti kalian tinggal bikin dulu pertama adalah inputnya ya. Bikin aja fungsi namanya hitung 5 gitu ya. Hitung 5. Terus kita tinggal bikin pertama itu ada input ya kayak di gambar nih. Ya, suruh input dulu hitung 5. Berarti grade sama dengan int input. Ini ada nggak sih di soal? Nggak ada ya, harus diketik ya. Nah, ini tinggal grade 0 titik stop. Nah, terus kalau sudah di input berarti tinggal bikin apa? Counternya ya, counter sama dengan 0 gitu. Terus habis itu kita tinggal bikin. Terus habis itu kita tinggal bikin grade-nya kalau dia tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Kita akan ngebikin dicek dulu nih kalau grade-nya itu sama dengan 5, maka yang terjadi itu counternya bertambah 1 ya. Terus kita tinggal cek lagi, ini boleh di copy paste aja nih yang counternya yang grade input ini ya. Nah, kan copy paste, tempelin di bawahnya, tinggal di return. Ya, ini return-nya apa? Return-nya counter. Nah, sip, kita tinggal buat fungsi berikutnya, yaitu fungsi diskon ya. Fungsi diskon.
Nah, ini di dalam diskon kita tinggal bikin aja panggil variabelnya ya. Eh, sempurna gitu ya. Sempurna sama dengan panggil hitung limanya ya. Terus habis itu kita tinggal bikin if sempurnanya itu tadi apa? Nih ya 4 sampai 5. 4 sampai 5 berarti dia harus lebih gede dari sama dengan atau bikin aja kayak gini nih. Sempurna 5 gitu ya. Nah, kita tinggal bikin berarti returnnya dapat berapa? Diskonnya 10 ya. Nah, terus kalau misalnya nilai 5-nya lebih dari 5 ya, nilai sempurnanya, berarti dia tinggal kasih elif, sempurnanya itu lebih gede dari 5 ya, maka yang terjadi adalah returnnya 15%. Oke, ntar sisanya apa? Sisanya ya berarti tidak dapat diskon. Oke, nah ini kalau kita checklist, set discount. Oh, ini diganti ya namanya jadi set discount guys, lupa. Nah, ini kalian tinggal masukin aja nih nilai 5-nya berapa kali bebas ya. Ntar diskonnya akan mengikuti sesuai dengan kalian input. Ya, oke. Ini ya yang perlu dibuat nih. Dari baris 1 sampai 17. Lumayan panjang ya. Coba dibuat. Ah, iya, kenapa sih Darta? Punya saya nggak mau nek. Oke, yang lain tolong di share screen ya. Ini Kak Daud udah kirim ke chat Zoom, jadi boleh langsung dibuat. Coba yang lain share screen. Kalian kalau belum, itu ada di chat ya. Udah Kak Daud screenshot. Jadi buka aja gambarnya. Hmm, iya, ini enggak kayak gini. Sidarta coba lihat yang ada gambar di Kak Daud kirim. Ya, kamu buat sesuai yang ada di Kak Daud ya. Coba dihapus ya. Kondisinya disesuaikan. Nah, yang baris sebel sebel 12 sama 13 ini bisa dihapus aja. 12 sama 13 dihapus. Langsung elifnya diganti sama if ya. Bentar ya, coba share ke kamar mandi bentar dulu. Udah bisa belum? Oke, si Darta udah bisa ya. Edgar,
Coba. Yes. Mm-mm. No. Mantap. Keren. Oke, coba Lala. Oke, masih buat ya. Yang lain ada yang udah selesai tapi merah nggak? Boleh di-share screen ya kalau udah selesai tapi merah. Eh, Azhar baru mulai. 4 menit lagi kita lanjut ya ke materi yang baru ya. Kak, mau nanya, Mm-mm. Pertanyaannya apa? yang nomor 4 itu yang print di bawahnya itu dihapus. Eh, nomor 4, nomor 5. Coba di-share screen dulu Syarisa. Iya, nomor 5. Ayo, coba share screen dulu. Jangan ada yang Bentar. dihapus. Oh, kayak gini, nomor 5. Loh, Mana? Syarisa belum share screen. oh, Share screen dulu ya. udah. Udah baru kelihatan. Enggak ada yang dihapus. Kamu tambahin lagi yang barunya. Syarisa itu kan ada dua tuh. Ada ada hitung 5 sama ada set diskon. Nah, Syarisa belum set diskonnya ya. Coba lihat dulu. Berarti ini printnya tetap di bawahnya nanti. Tetap di bawahnya. Jadi kamu enter aja. Enter Oh, baris gitu ya. oke. Oke, coba langsung di enter. Heeh. Enter itu spasi. Bikin baris baru. Nah, sip dah. Oke, kayak gitu aja. Yang banyak juga nggak apa-apa. Mepet kiri ya. Kamu nanya, Kak. Kenapa Lala? Kok Oh, barisan ke-20 salah sih.
Hmm, kamu tarik dari baris 10 sampai baris 17 ya. Tarik, ditahan pakai tombol A gitu ya, betul. Betul betul sampai baris 17. Kamu pencet di keyboard shift, shift ditahan dulu di keyboard, tab, shift tab. Nah, sip dah. Checklist. Nah, oke. Tapi kayak masih typo deh. Kok ini salah nulis nih. Gerdade nih. Great ya. Great spasi non stop. Coba dibenerin dulu. Di stop dulu ya. Yang lain ada yang udah selesai tapi merah nggak? Gatal banget itu ada apa? Bisa Lala? Oke, coba dirubah dulu. Kasih spasi Lala. Dia teks yang di dalam itu kayak gini. Mana sih? Gitu ya. Udah benar. Sip, sip, sip. Oh gitu. Oh ini. Enggak deh. Udah benar. Return yang ini, return yang ini dihapus ya, spasinya. Sejajar sama while. Masih ada spasi itu, nggak sejajar. Coba CPS. No. Sip. Oke. Udah ya, Oh, beres ya semuanya makasih ya, berarti ya. Kak. Oke. Udah ya. Kalau udah kita lanjutin aja. Belum ini Azhar. Mana Azhar? Hmm, udah sih. Udah sip. Oke, search Kado coba share screen lagi ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita mau bahas yang namanya BMI ya. BMI ada yang pernah dengar apa itu BMI? BMI adalah body mass index ya. Jadi kalian bisa ngasih tahu seseorang, bisa ngejudge ya, bisa body shaming, bilang aja mereka kurus, normal atau gemuk ya berdasarkan berat dan tinggi badannya. Ya, jadi nanti kalau misalnya berat dibagi tinggi kuadrat itu nilainya kurang dari 18,5 atau 18,5 sampai 25, lebih dari 25. Nah, berarti kalian bisa sebut aja yang mana kategorinya. Ya, misal dari rumus ini ternyata kalian dapatnya itu 17. Oh, ya udah berarti kalian termasuk kategori kurus. Ya, tapi kalau misalnya dapatnya rumus ini adalah tubuh kalian 30. Nah, dia udah disebut sebagai gemuk. Oke? Nah, gimana cara buatnya ya? Cara buatnya berarti nanti kalian tinggal bikin rumusnya dulu, fungsi rumus BMI, lalu tinggal bikin yang kondisinya lagi ya. Apakah kurus, normal, atau gendut. Ya, ntar tinggal suruh input aja. Oke, nanti panggil fungsinya. Nah, yang jadi bagian utamanya adalah debugging ya, debug program. Ada yang pernah dengar apa itu debug? Debug. Apa itu debug? Debug. Enggak? Masa? Atau bug deh. Ini aplikasinya ngebug, Kak. Nah, itu kalau bug artinya apa? Error. Error, yes, benar. Betul ya, cari saya. Jadi, dengan debug itu kita bisa bukan memperbaiki errornya, tapi membantu mencari ada di mana errornya. Ya, jadi daripada kita benerin semuanya, kita menggunakan debugger buat cari nih baris mana yang error. Ya, nah nanti sesuai dengan namanya kan ada kata bugnya. Ya udah bug berarti kutu ya. Kalian tinggal klik aja kutunya. Oke? Nah nanti kalau udah diklik, ini demonya ya.
Nanti kalian tinggal klik dulu kutunya, ntar per baris dijalankan. Nanti muncul di sebelah kiri yang namanya debugging window, per baris hasilnya muncul di sebelah kiri. Kalau ada input ya tetap kalian suruh input dulu ya. Gitu. Gampang ya? Sip. Ada pertanyaan dulu? Jadi debugger ini menunjukkan error ya, bukan memperbaiki. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutin. Kalian tinggal klik kembali aja. Kita lanjut ke nomor 4 ya, nomor 4. Nah, nanti kalian tinggal pilih ya jawaban nomor satu yang mana. Ya, kan di sini kalian, kok dia kayak kepotong? Oh, enggak. Nah, di sini kan pertama kalau kalian lihat, nih, kalau kalian lihat di sini kan dia adalah ada fungsi def high, ada fungsi def greeting. Nah, itu cuma buat doang ya. Jadi kalau dia ditanya kapan dipanggil, ya tetap yang greeting duluan yang dipanggil. Nah, nanti di dalam greeting ada apa? Oh, di dalam greeting ada fungsi high. Berarti greeting pertama, high kedua. Ya, sisanya password. Nanti pindahin ya. Nomor 2 ngetik, 3 nanti kita mulai ngoding bareng ya. Oke, sip. Kalau gitu boleh langsung di share screen aja semuanya, kita langsung praktekin. Coba di share screen. Nah, Itu di bagian mana ya? dipindah-pindahin ya dari kiri ke kanan. Dilihat mana fungsi yang dipanggil duluan. Oh, oke. Semuanya udah nomor 3. Yang lain share screen mana? Lala, Azhar, Jose, bisa di share screen?
Oke, udah ya di nomor 3 semua ya. Nah, kalau udah di nomor 3 boleh dibaca dulu ya, ntar kita coba bahas bareng-bareng. Sip. Oke, kita coba bahas ya yang nomor 3 ya kalau gitu. Nah, gimana caranya? Pertama berarti kan, oke. Sidarta boleh minta tolong bacain yang nomor 3. Oke, oke, sebentar. Program tersebut sudah memiliki perhitungan BMI. Tulis fungsi lain yang mencetak arah berdasarkan hasil. Jika indeks kurang dari atau sama dengan 18,5, maka you are underweight. We invite you for a consultation in room 301. Jika indeks dari 18,5 hingga 25 inklusif, maka your weight is normal. Please proceed to the third floor to continue the examination. Jika indeks lebih dari 25, maka you are overweight. We invite you for consultation in room 401, 410. Perhatian, kehadiran dua fungsi dalam program akhir adalah wajib. Oke, thank you ya Sidarta. Nah, berarti bener nih, udah bener baris 1 sampai 3. Terus yang baris 5 ini kalian tinggal hapus saja tanda pagarnya, print recommendations. Terus apa yang perlu kita buat di dalamnya? Nah, kalian tinggal bikin berarti panggil dulu fungsi yang ada di calc BMI ya. Kita bikin aja indeks calc BMI gitu ya. Karena di dalamnya ada weight sama height, berarti diikutin. Oke? Nah, nanti tinggal apa dibuat yang sesuai programnya, sesuai yang dibaca tadi sama Sidarta. Ya, berarti kalian tinggal bikin if pertama kurang dari sama dengan 18,5 ya. Berarti indeks kurang dari sama dengan 18,5. Nah, apa yang akan kita dapat? Kita tinggal print aja. Ini copy paste ya, guys. Kalau coba rekomendasi copy paste aja biar nggak panjang. Terus klik kanan paste. Nah, terus tinggal dikasih elif 18,5 sampai 25 inklusif. Ya. Berarti kita bikin 18,5 indeks kurang dari sama dengan 25 ya. Nah, apa yang terjadi? Kita tinggal print, copy paste lagi. Ya, klik kanan copy, lalu klik kanan paste. Nah, setelah itu kalian tinggal bikin else-nya ya. Else titik 2, kita print lagi nih yang ini. Klik kanan copy, klik kanan paste. Sip, udah deh. Nanti kalian tinggal checklist, masukin berat badan kalian misalnya 60 ya, tingginya 160. Nah, you are underweight ya. We invite we invite you for a consultation in room 301 gitu. Oke? Ya gitu ya. Sip. Jadi yang perlu dibuat adalah yang baris 5 doang. 5 sampai 12. Dan copy paste ya, jangan lupa. Nah, kalau misalnya mau sambil dicobain yang bug udah beres, kalian tinggal klik tombol kutunya, lalu tinggal klik tombol next-nya satu persatu. Ntar muncul hasilnya di window debugging ini ya, gitu. Oke, nanti sesuai dengan yang kita udah sebut,
Kalau fungsi itu, kalau buat fungsi ya berarti cuma buat, nggak dipanggil. Makanya dia disimpan sebagai eh, function aja, gitu ya. Ntar dia akan terus menjalankan, nanti dia menjalankan lagi, nanti dia menjalankan print recommendation, berarti balik lagi ke sini. Dia menjalankan call BMI, berarti balik lagi ke atas, dan seterusnya. Ya, oke, sip, kayak gitu ya. Langsung dibuat semuanya. Kak, aku udah tapi masih nggak bisa next. Mana, Jose? Sip, semuanya tolong di-share screen. Yang belum itu udah apa, Kak Dot ada di chat Zoom ya. Gambarnya boleh dibuat. Mantap, Edgar udah bisa, keren. Mana Jose? Nah ini bisa Jose. Belum checklist berarti Jose. Ini print underscore Charissa. Print underscore recommendation ya, sama kayak gini nih. Nah, terus kamu tarik dari baris 7 sampai 12, Charissa. Heeh. Kasih tab, tab di keyboard. Tab sebelah huruf Q. Nah, sip. Oke, dah boleh di checklist. Enggak, ini kurang sama dengan. Enggak ada sama dengannya, Charissa. Indeks sama dengan challenge. Yang ini, yang baris 6, baris 6. Nah, udah checklist.
Eh, eh, ini kok tandanya nggak gitu. Gini ya. Dibenerin dulu. Berat badan sama tinggi badannya boleh yang punya kalian ya. Coba lihat. Kalian termasuk kategori normal, kurus, atau gendut malah. Eh, masih salah. Udah di checklist belum cari coba checklist. Tadi kamu copy paste kan ya? Iya, Nah, coba. Oh, ini kurang sama dengan, ini kurang sama dengan. yang mana? Yang ini. Dia gini ya, kurang dari sama dengan. Tambahin sama dengan. Oh, yang Mm-mm. Checklist, stop dulu. Jangan ngerti sendiri. Nanti. Kamu 180. Tinggi banget Carissa. Tapi kok masih salah ya? ya, ini yang sesuai ini. Oh, yang di soal. Tak kira. Ntar. Eh, kamu copy paste kan ya? Kok masih Iya, salah sih? tadi. Coba checklist ulang lagi aja Carissa. Enggak, ini bukan 381. Kok 381? 301 ya? Salah ini. Yang udah di nomor 4 coba dibaca dulu ya. Coba kerjain dulu sendiri. Ini di stop. Stop dulu. Checklist. Hah, aneh banget. Kok nggak bisa sih? Examinationnya kurang titik. Sip, oke. Kita bahas nomor 4 ya. Jose boleh minta tolong baca nomor 4, Jose. Coba dinyalain mikrofonnya, Jose. Yang nomor 4 kan? Ya, betul. Tulis program untuk memantau kemajuan. Kemajuan dalam suatu mata pelajaran dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65 hingga 100 poin di dalamnya. Inklusif, setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran 3 kali. Tulis program yang meminta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Jika skornya dari 65 hingga 100 poin, maka dicetak kemajuan normal. Jika skornya kurang dari 65 poin, maka dicetak kinerja akademik rendah. Gunakan fungsi program harus berfungsi sebagai gambar. Oke, thank you, Jose ya. Nah, berarti yang Jose baca, kita perlu bikin sebuah fungsi ya.
Fungsinya berarti ini gampang ya, kayak yang di modul yang minggu kemarin. Kan tinggal bikin aja berarti def eh, performance gitu ya, performance-nya. Ntar tinggal dicek nih, performance-nya dia berapa ya, nilai gitu ya. Nah, nilainya ntar tinggal dicek, kasih if ya, if nilai, sorry, if nilainya kan yang diminta itu 65 sampai 100 ya. Berarti 65 nilai 100. Nah, nanti apa yang terjadi? Kita akan tinggal print. Print apa? Print ini ya. Kayak di gambar ya. Academic performance is normal. Nggak bisa di copy yang ini nih. Academic performance is normal. Titik. Nah, otherwise ya. Otherwise dia apa? Otherwise dia kayak di gambar poor academic performance. Nah, sip. Terus tinggal kita panggil deh. Berarti for I in range 3 kan dia di looping 3 kali yang Jose bilang ya. Kalian tinggal bikin aja nilai sama dengan int input grade titik 2. Nah, panggil deh fungsi performance-nya. Ya, performance-nya masukin nilai gitu. Oke, dah ini nanti tinggal di checklist. 100 dia normal, 12 dia bad. Ya, poor. Oke, ini lumayan pendek nih. Kayak gini ya, boleh langsung dibuat semuanya. Aku udah tapi masih nggak bisa. Oh, mana coba Jose? Boleh yang lain di share screen juga ya? Itu udah Kak Daud kirim di chat Zoom. Tolong yang lain di share screen. Yang belum boleh dibuka gambarnya di chat Zoom ya. Mana Jose boleh di share screen? Enggak Kak, tadi itu udah dapat. Oh, teksnya ya. Teksnya yang dari soal ya. Iya. Dia pakai yang digambar ya. Kadang masih ngebug dia. Oke. Oke, Siddhartha sudah. Carisa oke lagi dibuat. Lah Lala. Eh, kurang titik Lala. Coba checklist ulang. Satu-satu aja kamu enter boleh. Ah ya boleh. Satu enter, satu enter. Eh, hmm, salah copy paste. Ini yang baris 12 Lala. Nggak kayak gitu. Sini coba. Kadot kontrol. Tolong dikasih. Diklik tombol birunya. Oh ini berarti yang salah.
Lala boleh diklik tombol izinkannya. Ini Kak nggak bisa diklik soalnya. Wah, jadi dua ya. Bentar. Mana tadi layarnya Lala? Sini, coba dikasih lagi Lala. Tolong di approve. Sip. Udah sih, coba di checklist. Satu-satu lagi ya. Lala. Sip, lanjut nomor 4. Makasih ya, Kak. Oke. Sarisa masih belum bisa nomor 4 ya? Oke, sini. Mau dicek listin. Ini salah soalnya. Kamu tarik baris 7 sampai baris 9. Shift tab. Shift di keyboard. Shift-nya dipencet. Tab. Tab. Nah, ada checklist. 100, 100, 100 saya. Ah, boleh. Edgar, oke, mantap Edgar. Azhar, hmm, kok belum bisa? Di checklist Azhar, di checklist. Oh, ini performance, performance ya. Performance, bukan performance. Kurang R. Cara nulis performance itu gini. Cara nulisnya gitu ya. Siddhartha mantap. Checklist aja, langsung checklist aja. Makasih, Kak. Oke. Oke, sudah ya semua ya. Sip. Kalau sudah, kita akan foto bersama. Nah, sip. Boleh nyalain kameranya. Jadi, hari ini, yang lain nyalain kameranya. Lala, tadi Azhar aja yang nggak bisa ya. Lala sama Jose, Lala Jose aja ya. Boleh nyalain kameranya. Berarti hari ini kalian sudah belajar mengenai ini ya. eh ah, Hari ini kalian sudah belajar mengenai mengenai fungsi kelanjutan ya. Sudah belajar mengenai fungsi kelanjutan. Intinya yang namanya fungsi kelanjutan itu kalian punya def dalam def gitu ya. Jadi ada def dalam def, caranya tinggal bikin aja dua fungsi gitu ya. Ntar ada yang namanya debugger juga. Tadi kalau masih belum sempat, bisa diklik aja ya tombol kutunya gitu ya. Ntar tinggal langsung dicobain satu persatu barisnya muncul di sebelah kiri. Eh, sip, itu aja.
Kita foto ya semuanya. Dalam hitungan tiga boleh langsung gaya bebas aja. Satu, Jose hilang. Oke, ada. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, saya itu aja untuk kelas yang hari ini. Nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh tanyain ke grup. Bye everyone. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Makasih, Kak. Terima Makasih, kasih ya Kak. semuanya. Bye everyone.